Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Wahini B, NIM 4521947 dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menjadi wirausaha pada mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, ada sejarah kewirausahaan, yang kedua pengertian wirausaha, yang ketiga prinsip-prinsip kewirausahaan, yang keempat karakteristik wirausaha, yang kelima aspek dalam berwirausaha, yang keenam pentingnya berwirausaha, yang ketujuh bagaimana menjadi seorang wirausaha, dan yang kedelapan sifat wirausaha. Jadi, topik yang pertama adalah sejarah kewirausahaan. Periode awal. Sejarah kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh Marco Polo dalam masanya. Nah, terdapat dua pihak, pasif dan pihak aktif. Nah, pihak pasif ini bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Nah, kemudian pada abad pertengahan. Nah, kewirausahaan ini berkembang di periode pertengahan. Nah, pada masa ini wirausaha dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Nah, mereka tidak lagi berhadapan dengan risiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian pada abad ke-17. Nah, Richard menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil risiko. Nah, dengan ini dia melihat bahwa perilaku mereka yakni membeli pada harga yang tetap, namun menjual dengan harga yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang dia sebut dengan menghadapi risiko. Nah, lanjut ke abad ke-18. Seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Sedangkan di abad ke-19 dan akhir 20, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Nah, selanjutnya ada definisi wirausaha. Jadi, wirausaha di sini berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrain, yang berarti antara, dan prendre berarti mengambil. Jadi entrepreneur adalah orang yang berani mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru atau inovasi. Kemudian menurut etimologi, wirausaha terdiri dari dua kata, yakni wira dan usaha. Jadi di sini wira berarti laki-laki, pahlawan atau berani. Sedangkan usaha berarti kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi wirausaha adalah pekerjaan mulia untuk mencapai suatu maksud. Nah, selanjutnya di sini ada definisi wirausaha menurut para ahli. Nah, definisi menurut para ahli yang pertama di sini ada Simmerer. Nah, menurut Simmerer ini, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru dan orang yang biasanya langsung berhadapan dengan risiko, mampu mengidentifikasinya dalam mencapai keberhasilan. Nah, kemudian yang kedua, menurut Peter F. Drucker, wirausaha ini adalah sebuah kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, Peter ini berkata bahwa wirausaha tidak mencari risiko, mereka mencari peluang. Nah, selanjutnya yang ketiga, menurut Joseph Schumpeter, menurutnya itu wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan juga bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip kewirausahaan. Nah, menurut Didik D. Mahyudin, di sini ada 5 poin. Nah, poin yang pertama yaitu optimis, yang kedua yaitu ambisius, yang ketiga berani mengambil resiko dan peluang, yang keempat sabar, dan yang kelima yaitu tidak takut gagal. Dan selanjutnya menurut Hafidul Ulum,
Di sini juga ada 5 poin. Nah, poin yang pertama yaitu dia itu memiliki passion, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga berani mengambil risiko, yang keempat pantang menyerah, dan yang kelima mandiri. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik wirausaha. Yang pertama itu punya semangat dan kemauan keras. Nah, wirausaha harus memiliki sikap semangat dan pantang menyerah untuk terus mencoba. Nah, jika gagal, maka coba kembali dengan tindakan perencanaan atau analisis yang lebih matang. Nah, kemudian yang kedua ini berorientasi pada masa depan. Jadi, wirausaha ini memiliki rencana dan tujuan jangka panjang. Orientasi pada masa ini akan mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan unit kegiatan usaha. Nah, selanjutnya di sini ada ketiga, punya jiwa kepemimpinan. Jadi wirausaha itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola unit kegiatan usahanya. Nah, termasuk membimbing para karyawan-karyawannya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat yaitu kemampuan analisis yang tepat. Jadi wirausaha ini memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi, rencana atau hal lainnya dengan tepat. Nah, selanjutnya di sini ada 4 aspek dalam berwirausaha. Nah, aspek yang pertama yaitu berwirausaha ini melibatkan proses penciptaan nilai yang baru. Aspek yang kedua, kewirausahaan membutuhkan waktu dan usaha tentunya. Dan aspek yang ketiga, kewirausahaan memiliki berbagai dukungan. Aspek yang keempat, kewirausahaan menghasilkan penghargaan. Nah, selanjutnya di sini pentingnya berwirausaha. Jadi poin yang pertama di sini yaitu membantu perekonomian negara. Poin yang kedua membuka lapangan pekerjaan. Poin yang ketiga mengurangi jumlah angka pengangguran. Jadi di sini berwirausaha itu penting bagi diri kita sendiri dan terlebih bagi orang lain. Jadi berwirausaha ini dapat membantu perekonomian negara. Kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, dan di samping itu juga kita dapat mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan salah satu faktornya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang terbuka. Nah, kemudian seorang wirausaha. Nah, yang pertama di sini, seorang wirausaha itu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian dan kegigihan sehingga usahanya itu tumbuh. Nah, yang kedua yaitu bersahabat dengan ketidakpastian. Yang ketiga, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Jadi maksudnya di sini, wirausaha itu membangun usahanya secara bertahap, kerja keras dan menjaga nama baik, juga membangun reputasi, bukan spekulasi yang didasarkan dengan mengedepankan cara-cara yang instan, yaitu ingin cepat kaya dan tidak peduli dengan kerugian pihak lain. Nah, selanjutnya di sini ada 8 sifat wirausaha. Nah, yang pertama itu berani. Berani di sini artinya seorang wirausaha harus berani dalam mengambil suatu tindakan untuk usaha yang akan ia jalankan atau lakukan. Nah, meskipun ia tahu resiko apa yang harus ia terima nantinya pada saat ia melakukannya. Nah, yang kedua yaitu dia harus percaya diri. Nah, seorang wirausaha harus yakin dengan apa yang ia hadapi saat mengerjakan tugas ataupun mengambil suatu tindakan untuk kegiatan wirausaha-nya. Nah, yang ketiga di sini fokus dan disiplin. Seorang wirausaha harus fokus dengan apa yang dikerjakan sehingga menghasilkan hasil yang diimpikan oleh seorang wirausaha ini. Nah, seorang wirausaha ini juga harus disiplin untuk mengontrol serta merencanakan kegiatan usahanya agar bisa tercapai. Nah, selanjutnya kreatif. Seorang wirausahawan harus memiliki sikap kreatif dalam dirinya guna untuk mengembangkan hal-hal yang ia lakukan dalam kegiatan usahanya. Nah, yang kelima ini berprestasi dan bertanggung jawab. Nah, artinya di sini wirausahawan menjadikan kesuksesan sebagai tujuan utamanya yang bisa diraih dengan pengelolaan usaha yang tepat. Nah, selanjutnya di sini terbuka.
Nah, ketika mendapat masukan dari konsumen, karena dengan adanya masukan atau feedback ini, wirausahawan bisa memperbaiki produk atau mengikuti saran dari konsumen tersebut untuk keberhasilan unit usahanya. Nah, selanjutnya berpikir positif. Artinya wirausahawan ini harus percaya diri dan selalu berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan ini haruslah selalu bersikap dan berpikir positif, serta jangan takut untuk gagal agar bisa sukses ke depannya. Dan yang terakhir yaitu keyakinan tinggi. Jadi wirausahawan ini harus sangat yakin jika usahanya akan berhasil. Caranya dengan mengelola dan merencanakan strategi bisnis yang tepat. Jika ditemui kegagalan, wirausahawan ini haruslah terus mencoba dan pantang menyerah. Sekian video dari materi yang saya bawakan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.